Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan tubuhnya batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa bersua kembali dalam program kesayangan kita bersama, program live interaktif konsultasi Islam tentunya bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu dosen di STDI Imam Syafi'i Jember. Sebelumnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menemani kebersamaan Anda. Dan tentunya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga nanti kita akan undang pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami dalam live interaktif. Anda bisa menanyakan persoalan-persoalan seputar keislaman secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pemirsa, malam hari ini telah bersama kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kaifa halukum? Bagaimana kabar? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Ini kali pertama kita setelah libur yang cukup panjang Ustaz ya. Iya. Kembali bertemu dengan para pemirsa malam hari Alhamdulillah, ini. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Mudik kemarin lancar? Alhamdulillah Ustaz? lancar. Lancar. Enggak macet-macet Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Enggak macet. Alhamdulillah, semoga diberi keberkahan oleh Allah Ustaz. Barakallah. Baik, insya Allah 1 jam ke depan kita akan menemani kebersamaan para pemirsa sekalian Ustaz. Dan seperti biasa pemirsa, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, khususnya para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara prinsip dalam kehidupan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah berkata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat menegaskan hal ini. Karena memang kata-kata yang baik, nasihat yang lembut itu punya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Dengan kata-kata yang baik, nasihat bisa masuk ke dalam hati. Dengan kata-kata yang baik, kritikan akan terdengar indah dan menyenangkan. Dengan kata-kata yang baik, maka hati akan menjadi terikat atau terkait dengan orang yang mengatakannya. Kata-kata yang baik ini kalau ditinggalkan oleh seseorang, maka efeknya juga akan sangat buruk sekali. Ada orang yang membawa kebaikan, membawa kebenaran, tapi ditolak oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena kata-katanya yang kasar, kata-katanya yang tidak disaring, tidak dipilih diksi-diksi yang lembut,
diksi-diksi yang bersahabat. Sebaliknya, ada orang-orang yang membawa kebatilan, tapi sangat dicintai oleh masyarakat karena kata-katanya yang lembut, kata-katanya yang indah. Makanya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, baiknya kata-kata, baiknya penjelasan, baiknya retorika, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran nikmat besar ini. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, zat yang maha pengasih itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dia telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan. Dia telah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan. Dia juga yang mengajarkan manusia untuk penjelasan. Ya. Dialah yang mengajarkan manusia penjelasan. Penjelasan ini ya adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia. Ketika seseorang bisa menjelaskan suatu masalah dengan baik, dengan kata-kata yang tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, maka ini suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Intinya jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, marilah kita jaga kata-kata kita. Kita pilih kalimat-kalimat yang lembut, yang bisa menyampaikan kebenaran ke dalam hati manusia dengan baik, yang bisa membuka dada-dada orang untuk menerima kebenaran yang kita bawa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qulu linnasi husna. Katakanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada para hambaku wahai Muhammad, yaqulul lati hiya ahsan, agar mereka mengatakan kata-kata yang paling baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang jahil itu mengajak bicara kepada dia dengan kata-kata yang tidak baik, maka hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan salama. Membalas kata-kata yang buruk dengan kata-kata yang baik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah debat mereka dengan cara yang paling baik. Dalam ayat yang lain Allah katakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan sampai kalian debat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik, kata-kata yang paling baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali dengan mereka yang zalim. Dan masih banyak ya. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kepada kita untuk mengatakan kata-kata yang baik, memilih kata-kata yang lembut. Ya apalagi kepada orang tua kita. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka jangan sampai kalian katakan kata uff, dalam bahasa kita mungkin kata-kata kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, jangan sampai engkau menghardik keduanya. Ini kata-kata yang tidak baik. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan untuk keduanya kata-kata yang mulia.
kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada pembantu kita, kepada teman kita, kepada orang yang bermacam-macam di masyarakat kita. Pilihlah kata-kata yang baik, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka katakan kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa, maka diamlah. Demikian jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, pesan singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, syukran Ustaz wa jazakumullahu khairan atas satu untayan nasihat pembuka pada malam hari ini yang mengingatkan kita, alhamdulillah, semoga dari kelembutan kata-kata kita ini berdampak pada hati kita insyaallah. Baik, alhamdulillah pemirsa, malam hari ini telah terhubung bersama kita bersama ada Ibu Rahma di Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rahma silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Saya tadi pagi lihat siaran ulangannya Ustaz tentang wudhu. Tentang wudhu Ustaz. Wudhu yang wajib gitu Ustaz ya, satu kali ya. Kalau saya tidak salah dengar itu tadi gitu. Ya. Itu Ustaz, saya kan wudhu ibu saya sudah sepuh, sudah 93 gitu di tempat tidur. Jadi saya pakai waslap Ustaz. Pertama, dia kan sudah tidak bisa kumur ya kalau gitu ya. Jadi kalau kumur tuh kalau habis makan saya suruh kumur gitu. Terus tapi kalau mau wudhu saya tidak kumur lagi. Tapi akalnya masih sehat ya, maksudnya masih ingat. Kadang ingat, kadang enggak. Kadang sama saya juga tidak ingat. Kau sama? Oh, sudah. Banyak tidak ingatnya lah. Daripada ingatnya. Tapi kadang aku mau sholat gitu Ustaz. Oh iya. Tapi itu waktu itu kalau dia bilang sholat itu saya belum membersihkan gitu. Kalau sudah saya bersihkan terus saya suruh sholat gitu. Kadang biar tidak sholat tapi waktu tak bersihkan pasti tak wudhui gitu Ustaz. Tapi wudhunya tadi seperti katanya Ustaz yang menerangkan tadi satu kali semua Ustaz ya. Yeah. Pakai waslap. Pakai waslap gitu Ustaz. Jadi kan Ustaz tadi bilang wajah, terus kedua tangan, kepala sama kaki ya. Yeah. Itu yang wajib tadi pakai waslap gitu Ustaz. Apa saya itu tadi sudah benar apa salah gitu loh Ustaz. Tiap hari saya gitu, saya gitu kalau saya bersihkan itu. Afwan, kalau boleh tahu keadaan pikunya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak Ustaz. Yeah. Banyak pikunnya. Tapi kadang-kadang gini ya, ayo kalau saya ngaji gitu, ngaji bareng ini, ngaji kahfi aku bilang gitu. Kalau pas sadar gitu, panjang ini, tidak bisa apa-apa dibaca berapa ayat aja, aku bilang gitu. Nanti dia bilang gitu, enggak aku tidak mau yang panjang-panjang gitu. Dan aku ini belum sholat gitu. Tapi banyak tidak ingatnya, 70% tidak ingat lah gitu. Tadi maksud saya terus itu kalau wudhu terus mau tidur tak suruh baca, pas bangun subuh baca istighfar sebelum subuh gitu. Saya yang saya ngerti gitu loh Ustaz. Itu sudah betul ya Ustaz, saya takut salah. Gitu, terutama wudhunya tadi Ustaz ya. Yeah. Ya itu Ustaz. Terus Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik. Fikum barakallah. Ya, Masya Allah ya. Ini merupakan contoh perbuatan berbakti kepada kedua orang tua dan bersabar di dalamnya, dan ini merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua orang bisa mendapatkan taufik untuk mudah dalam melakukan hal tersebut. Ya, orang semakin tua akan semakin merepotkan orang lain. Ya, Masya Allah umurnya sudah di atas 90 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umurnya dan memberkahi kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tentang yang ditanyakan ya, apabila seseorang keadaannya sudah pikun ya, kadang-kadang masih ada kesadarannya,
ya. Tapi tadi disebutkan pikunnya di atas 70%, maka ana melihat ya orang yang seperti ini sudah diangkat beban syariat darinya. Ya, kenapa? Ya karena memang beban syariat itu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya akal yang sempurna, akal yang sehat. Sehingga ketika ada seseorang yang akalnya sudah tidak sempurna lagi, maka akalnya tidak sehat lagi, maka beban syariat dianggap telah gugur darinya. Dan ini merupakan keringanan yang ada dalam syariat kita. Taib. Namun demikian, sebagai seorang anak, ada baiknya membiasakan orang tuanya yang sudah pikun di atas 70% ini untuk tetap ya mengarahkan orang tuanya melakukan ibadah-ibadah. Ya, tapi dengan batasan jangan sampai hal itu ya menyiksa mereka, memberatkan mereka, menjadikan mereka marah, ya, tidak seperti itu. Tapi ingatkan, ya, apabila orang tuanya malah senang ketika diingatkan, maka lakukan itu. Ya, mudah-mudahan dengan kebiasaan-kebiasaan yang terus dijaga tersebut menjadikan mereka lebih mudah untuk meraih husnul khatimah. Taib, bagaimana dengan ibadah wudhu yang tadi disampaikan, yaitu dengan wislap, ya. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Memang benar bahwa ibadah wudhu cukup ketika dilakukan sekali-sekali, membasuhnya sekali-sekali, mengusapnya sekali-sekali, itu sudah cukup. Namun yang menjadi masalah di sini ketika tadi disampaikan makainya wislap. Kalau makainya wislap, berarti semuanya menjadi usapan. Padahal dalam wudhu yang diusap hanya kepala. Sedangkan yang lain itu harus dibasuh. Kewajibannya itu dibasuh. Maka saya sarankan, walaupun ini bukan kewajiban ya, karena orang tuanya memang sudah tidak dibebani syariat lagi. Tapi kalau ingin disesuaikan dengan cara berwudu yang berdasarkan dalil, ya bagian-bagian yang dibasuh harus dibasuh. Dibasuh itu bagaimana? Dibasahi dengan air. Dan yang sekiranya air tersebut ya bisa berjalan. Ya, jadi kita basahi dengan air yang lumayan banyak. Jangan terlalu sedikit sehingga menjadi seperti hanya mengusap saja. Tapi harus lebih banyak. Ya seperti misalnya disemprot. Bisa disemprot, tapi dengan semprotan yang banyak sehingga ketika air dijalankan, air bisa berjalan. Ya, dijalankan dengan tangan. Air bisa membasahi bagian tangan tersebut. Misalnya wajah disemprot, atau misalnya airnya sedikit ditaruh di sini, ya di telapak tangan, kemudian diusapkan, ya atau dibasuhkan ke wajahnya. Ya, jangan pakai wislap. Kalau pakai wislap nanti jadinya usapan semuanya. Padahal di dalam wudu wajah itu dibasuh bukan diusap. Tangan itu dibasuh bukan diusap. Yang diusap kepala. Ya, kemudian telinga ini juga diusap, ya. Kemudian kaki dibasuh, ya. Sehingga kalau pakainya wislap semuanya ini menjadi kurang sesuai dengan tuntunan, ya. Yang dibasuh harus dibasuh. Bagian yang diusap, ya berarti diusap. Demikian, wallahu taala a'lam. Naam, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan jawaban dan juga pemahaman bagi ibu yang bertanya tadi. Dan alhamdulillah pemirsa, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Penelpon kedua kali ini ada Pak Ganis di Lampung. Fatwa TV, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mau silakan. tanya Pak Ustadz, satu masalah umrah Pak Ustadz ya, kalau kita umrah, sesudah kita umrah, kita keluar lagi ke Tanim atau kemana kita untuk mengumrahkan orang tua atau siapa-siapa yang itu boleh nggak? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, saya mau tanya Ustadz, kalau kita berangkat ke masjid kan langkah yang pertama kita ada pengampunan, langkah kedua angkat derajat. Kalau kita tawaf itu apa anunya Ustaz, faedahnya Ustaz? Langkah kita dihitung berangkat ke masjid enggak? Dan lagi kita tawaf di keliling Ka'bah, di atas Ka'bah atau di lantai 2 atau 3, sama enggak faedahnya Ustaz? Nah, itu cuma 3 macam itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan yang pertama tentang mengumrahkan orang tua setelah melakukan umrah sendiri dalam sekali safar atau dalam satu perjalanan. Apakah ini dibolehkan? Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Karena ini merupakan tindakan melakukan 2 ibadah umrah dalam satu kali perjalanan. Ada yang melarangnya, ada yang membolehkannya. Yang melarangnya, mereka mengatakan bahwa yang seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat beliau, kecuali apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau ini kebaikan, maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukannya atau menganjurkannya. Kalau ini kebaikan, tentunya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berlomba-lomba untuk melakukannya atau minimal mereka mengajak orang-orang untuk melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya ini suatu kebaikan, tentunya para sahabat sudah mendahului kita dalam melakukannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena tata caranya terpenuhi. Ya. Tata cara untuk berumrah ya dipenuhi semuanya. Dan ketika tata caranya dipenuhi, maka harusnya itu dibolehkan. Dalil yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada'nya, beliau hajinya akhirnya menjadi haji qiran. Haji qiran itu menggabungkan ibadah haji dengan ibadah umrah. Sehingga orang yang telah berhaji qiran, dia sebenarnya juga telah melakukan ibadah umrah. Kemudian setelah itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha merasa kurang dengan haji qirannya. Kenapa? Karena haji qiran itu menggabungkan ibadah haji dengan ibadah umrah. Sedangkan para sahabat kebanyakan itu ibadah hajinya dengan cara tamattu'. Jadi umrah dahulu selesai, kemudian memulai ibadah haji, kemudian menyelesaikan ibadah haji tersebut. Sehingga umrahnya berdiri sendiri, hajinya juga berdiri sendiri. Maka akhirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ingin mendapatkan umrah yang berdiri sendiri. Memang ya, tidak sekali saja beliau minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk melakukan umrah tersebut dan langsung diterima. Tidak, ya. Beliau berkali-kali meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa berumrah dengan umrah yang berdiri sendiri. Dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Dan ketika beliau melakukan umrah, ya, ketika beliau akan melakukan umrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada beliau, ya, kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha untuk keluar dari tanah haram, keluar dari tanah suci. Dan tempat yang paling dekat yang di luar tanah suci ketika itu adalah Tan'im. Makanya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditemani oleh saudaranya yaitu Abdurrahman ibn Abi Bakar untuk pergi ke Tan'im. Pergi ke Tan'im maksudnya adalah untuk keluar dari tanah suci. Orang yang umrah harus keluar dari tanah suci dulu, kemudian ihram, kemudian setelah itu masuk ke tanah suci. Dan uniknya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, saudaranya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang sebenarnya bisa ikut umrah karena menemani ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha untuk umrah, ketika itu pun tidak melakukan umrah. Nah, kalau ini merupakan suatu yang sangat baik, ya apa susahnya sahabat Abdurrahman ibn Abi Bakar melakukan umrah bersama saudarinya. Ternyata tidak beliau lakukan. Tapi kenyataan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan izin kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melakukan umrah yang seperti ini menjadi pintu yang sangat kuat untuk membolehkan orang yang melakukan umrah lebih dari satu kali dalam satu kali perjalanan. Ya, karena kalau itu sesuatu yang tidak baik, harusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melakukannya. Tapi ternyata beliau izinkan, walaupun beliau mengizinkannya setelah ibunda kita berkali-kali memintanya. Dan ada yang mengatakan itu untuk menghibur hati ibunda kita radhiyallahu taala anha. Tapi tetap saja tidak boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dengan sesuatu yang tidak baik. Walaupun tujuannya untuk menghibur hati ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tetap saja ini bisa dijadikan untuk dalil bolehnya perbuatan tersebut. Ya, wallahu taala alam. Ana lebih condong ke pendapat yang membolehkannya, walaupun ya tidak baik untuk dilakukan ya terlalu banyak. Ya. Karena kebutuhan seseorang untuk mengumrahkan orang tuanya, ana melihat ini lebih besar, lebih mendesak daripada kebutuhan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu untuk mendapatkan ibadah umrah yang berdiri sendiri. Karena sebenarnya beliau sudah mendapatkan pahala umrah dari haji qirannya. Wallahu ta'ala alam. Adapun pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang menyebutkan apakah ketika seseorang itu tawaf dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjalan ke masjid. Jawabannya tidak, ya. Karena orang yang tawaf itu dia berada dalam masjid. Orang yang tawaf itu tawafnya di dalam Masjidil Haram. Sehingga ya pahalanya bukan pahala seseorang pergi ke masjid. Tapi tawaf itu ada pahalanya tersendiri. Tawaf itu ada pahalanya tersendiri. Di antara pahala yang disebutkan di dalam tawaf ya bahwa orang yang bertawaf ya setiap langkahnya akan mendatangkan pahala bagi dia. Dan masih banyak ya keutamaan tawaf
yang lainnya. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya dan saya tidak ingat ya semua keutamaan tentang tawaf, tapi ibadah tawaf itu ada keutamaan khusus untuknya. Taib. Pertanyaan yang berikutnya adalah apakah tawaf di lantai dasar itu pahalanya sama dengan tawaf di lantai kedua dan lantai ketiga? Pada asalnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tawaf ini tempat yang paling afdal untuk tawaf adalah tempat yang paling dekat dengan Ka'bah. Ya, seperti dalam sholat, tempat yang paling afdal dalam sholat adalah tempat yang paling dekat dengan Ka'bah. Makanya orang yang di shaf pertama itu lebih afdal daripada orang yang sholat di shaf yang kedua. Kenapa? Karena orang yang berada di shaf pertama itu lebih dekat dengan Ka'bah daripada orang yang sholatnya di shaf kedua. Ketika di depan Ka'bah juga demikian. Orang yang sholat ya di depan Ka'bah, semakin dia dekat dengan Ka'bah, maka semakin afdal ya, semakin afdal sholat dia. Tawaf juga demikian ya. Orang yang lebih dekat dengan Ka'bah, tawafnya lebih afdal daripada orang yang tawafnya lebih jauh dari Ka'bah. Dan tentunya di lantai pertama ya, apalagi yang tanpa atap tentunya tempat itu lebih dekat dengan Ka'bah daripada yang di lantai kedua atau di lantai yang ketiga. Ini hukum asalnya seperti itu. Tapi hukum asal ini bisa berubah. Seperti misalnya ketika kita memaksa dekat dengan Ka'bah, akhirnya kita tidak khusyuk misalnya. Salat kita, tawaf kita menjadi terganggu. Ya, kita desak-desakan, malah akhirnya kita tidak fokus dengan tawaf kita. Apabila dekat dengan Ka'bah, tapi tawaf kita tidak khusyuk, dan ada pilihan lain, agak menjauh dari Ka'bah, tapi tawaf kita lebih tenang, lebih khusyuk, maka dalam keadaan seperti ini, tawaf lebih jauh dari Ka'bah, lebih diutamakan. Karena kekhusyuannya tadi. Daripada tawaf ya dekat dengan Ka'bah, tapi tidak ada kekhusyuan atau malah berdesak-desakan, ya akhirnya malah tidak fokus dengan tawafnya. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan yang sangat rinci dan semoga bisa memberikan penjelasan bagi Pak Ganis tadi di Lampung. Dan alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini pemirsa. Ada Pak Jamil di Surabaya, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Jamil pertanyaannya. Ini Ustaz mau bertanya tentang tafsir surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12 Ustaz. Ya, ini coba disebutkan ayatnya. Yang ayat 10 sampai 12. Nah. Yang gini Ustaz, ada kaitan mungkin yang saya perlu tanyakan ini ada seorang ya dari saudara kita kadang-kadang ada menjelekkan orang yang lain. Artinya mungkin satu contoh, Pak kamu termasuk Wahabi, yang satunya Pak kamu ahli bid'ah. Ini berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12 ini bagaimana Ustaz? Baik, cukup Pak Jamil. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat yang ke-10 sampai ayat ke-12 bunyinya walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Yang artinya walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Kami telah mengutus sebelummu wahai Muhammad di umat-umat yang terdahulu. Kami telah mengutus sebelummu, maksudnya mengutus seorang rasul. Kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu kepada umat-umat yang terdahulu. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tapi
tidaklah datang seorang Rasul kepada mereka kecuali mereka mengolok-ngoloknya. Mereka melakukan istihza. Mereka merendahkannya, melecehkannya. Setiap Rasul dilecehkan oleh umatnya. Setiap Rasul diolok-olok oleh umatnya. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Seperti itulah kami menjadikan hati-hati orang-orang yang melakukan dosa atau banyak melakukan dosa. Ya, memang seperti itulah kenyataannya jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Setiap Rasul akan diolok-olok oleh sebagian umatnya. Dan sebagian ini bisa minoritas, bisa mayoritas. Seperti misalnya Nabi Nuh. Mayoritas umatnya tidak mengikutinya. Mayoritas umatnya mengolok-ngoloknya. Bahkan hal ini disebutkan di dalam Al-Quran. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. Nabi Nuh itu membuat kapal atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. Setiap kali ada kelompok besar dari umatnya, dari kaumnya yang melewati dia ketika membuat kapal itu, sakhiru min. Mereka mengejek, melakukan sukhriyah. Ya, dan Nabi Nuh diejek-ejek. Apa jawaban Nabi Nuh? Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nabi Nuh akhirnya mengatakan, kalau sekarang kalian mengolok-ngolokku, mengejek-ngejekku, kami nanti akan mengejek kalian. Ketika azab Allah sudah turun. Iya. Itulah keadaan kaumnya para rasul. Ya, banyak dari mereka yang mengejek para rasul yang diutus kepada mereka. Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Tidak ada yang lebih sempurna dari beliau. Beliau adalah manusia paling sempurna. Tapi ternyata diajak juga. Diolok-olok juga oleh kaumnya. Beliau dikatakan sebagai seorang yang kadzab, pendusta. Beliau dianggap sebagai orang yang sering ngigau, ya, seperti orang-orang yang seperti para penyair yang suka ngigau. Beliau diolok-olok juga dengan julukan sahir, tukang sihir. Tukang sihir ini juga sering membawa wangsit dari jin-jin, wangsit yang gak jelas. Beliau juga diajak dengan ejekan majnun, ya, orang gila. Bahkan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala membantah sendiri tuduhan itu. Jadi yang dituduh dengan tuduhan gila itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang membantah tuduhan itu Allah sendiri. Dan bukan hanya satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal itu atau membantah tuduhan itu. Tapi ada beberapa ayat yang di dalamnya terdapat bantahan tentang tuduhan gilanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masih banyak tuduhan-tuduhan yang lainnya. Ya, ada tuduhan ya, ini kopas saja dari orang-orang terdahulu. In hadza illa asatirul awwalin. Ini berita-berita dusta, berita-berita fiktif dari orang-orang terdahulu. Ya, seperti itulah. Dan ini cobaan, ya. Ini cobaan. Dan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap zaman akan mengalami hal yang sama. Ya. Orang-orang di zaman kita ini, dai, ustadz-ustadz, ya, para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak dari mereka yang diolok-olok, ya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang zalim, ya, seperti itu.
memang cobaan para ulama, cobaan para dai. Ya, dan kita harus bersabar ya ketika diolok-olok dengan olok-olokan seperti itu. Kita anggap saja itu sebagai ladang pahala bagi kita. Sehingga kita bisa terus menjaga hati kita dan bisa terus istiqamah dalam dakwah kebaikan ini. Demikian, wallahu a'lam. Naam, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman tentang tafsir surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 sampai 12 kepada Pak Jamil tadi di Surabaya. Dan alhamdulillah pemirsa kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Kali ini ada Pak Aldi di Palembang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Aldi pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Aldi. Iya Pak. Ini sepupu saya kan seorang PNS, Pak. Nah, jadi ibunya seorang janda. Ini anaknya satu-satunya perempuan. Tapi mereka dapat zakat Pak gitu. Itu hak diterimanya apa enggak Pak Ustadz? Baik, cukup Pak Aldi? Cukup Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jamaah sekalian rahiman wa rahmatullah, pertanyaan yang bagus ya. Ada seorang anak, dia PNS, dia punya tanggung jawab untuk merawat orang tuanya, kemudian mendapatkan zakat. Apakah zakat ini berhak untuk mereka terima? Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, yang berhak mendapatkan zakat sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat At-Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu hanya diperuntukkan kepada siapa? Kepada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama golongan fakir, ya. Orang yang fakir adalah orang yang sangat kekurangan sekali. Kemudian yang kedua wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin adalah orang yang kekurangan, tapi derajatnya masih di atas orang fakir, tapi dia masih kekurangan. Wal amilina 'alaiha, orang yang amil zakat ya, statusnya sebagai amil zakat. Amil zakat ini harus ditunjuk oleh pemerintah resmi. Ya, tidak boleh seseorang mengangkat dirinya sendiri sebagai amil zakat, kemudian mengambil bagian ya sebagai amil zakat. Tidak boleh ya. Harus ditunjuk oleh pemerintah secara resmi ya sebagai amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Ya mu'allaf. Mu'allaf ini bisa sudah masuk Islam ya, tapi masih membutuhkan kekuatan hati atau kemantapan hati untuk terus di dalam Islam, atau dia belum masuk Islam tapi diharapkan sekali ya tertarik untuk masuk Islam dengan zakat tersebut. Wa fir riqab, ya orang yang budak ya, statusnya sebagai budak ingin merdeka. Wa fir riqabi wal gharimina, ya orang-orang yang gharim. Ya intinya sampai akhir ayat ya, ada 8 asnaf disebutkan di situ. Ada fisabilillah, maksudnya mujahidin fisabilillah, wabnis sabil, orang yang mereka melakukan perjalanan jauh kemudian tidak bisa kembali lagi karena kehabisan bekal. Ya, dan orang-orang ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima zakat. Itu menunjukkan bahwa selain mereka tidak berhak menerima zakat. Bagaimana dengan PNS? Apakah PNS berhak menerima zakat? Jawabannya tergantung keadaannya. Tidak semua PNS keadaannya mapan. Ada orang yang gajinya sampai 10 juta, tapi tanggungan dia sampai lebih dari 10 juta, bisa 11 juta, bisa 12 juta. Orang yang seperti ini, walaupun gajinya per bulan 10 juta, dia masih miskin. Karena tanggungan yang lebih besar daripada penghasilan dia. Walaupun dia PNS, bisa jadi dia keadaannya miskin. Jadi
keadaan dia sebagai PNS bukan otomatis menjadikan dia tidak berhak menerima zakat. Bisa jadi dia menerima zakat kalau memang kekurangan. Tapi kalau kenyataan yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, dia tidak kekurangan. Ya, dia tidak kekurangan. Kemudian mendapatkan zakat, maka dia tidak berhak dengan zakat tersebut. Bagaimana solusinya? Kalau bisa dikembalikan, kembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan, bisa disalurkan kepada orang yang menurut kita dia berhak menerima zakat. Ya, kasihkan kepada fakir miskin yang lain misalnya. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi Pak Aldi tadi di Palembang. Dan kembali pemirsa, malam hari ini ada penelpon kelima kita. Kali ini ada Pak Ali di Medan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ali pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ali. Nah, ini begini Ustaz. Ini misalnya kita bersafar, ada sampai jaraknya 400 km. Jadi kita sampai di suatu tempat, kita sholat dengan orang mukim. Misalnya sholat zuhur, kita ikuti dia mungkin 4 rakaat. Cuma udah kita niatkan kita mau jamak qashar. Jadi sesudah kita sholat dengan mukim itu sholat zuhur, tadi sudah pasang niat untuk sholat jamak qashar, kita keluar, kita ambil lagi untuk di qashar berjamak dengan asar. Kita ambil 2 rakaat. Apakah memang begitu atau bagaimana Ustaz? Satu, yang kedua Ustaz, kalau misalnya kita di tanah suci, apakah bisa kita terus selama di tanah suci, misalnya kita berumrah selama 13 hari, kita bisa menjamak qashar kita selama kita di sana Ustaz. Dan kalau kita yang ketiga Ustaz, kalau misalnya mau pulang ke tanah air, kita sudah selesai melaksanakan umroh, apakah kita harus wada atau bagaimana Ustaz? Tolong penerangannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang pertama tentang orang yang dalam keadaan musafir, kemudian sholat di belakang imam yang mukim. Ya, tadi disebutkan sholat yang pertama sholat duhur. Kelompok yang musafir ini sebenarnya ingin jamak qashar, tapi mereka ya karena ada sholat di masjid itu akhirnya ikut sholat duhur berjamaah dengan yang mukim. Ya tentunya kalau musafir berjamaah dengan orang yang mukim, ya musafirnya sebagai makmum, mukimnya sebagai imam, maka musafir di sini diwajibkan untuk sholat dengan cara itmam, yaitu menyempurnakannya menjadi 4 rakaat. Ya tidak boleh diqashar karena imamnya mukim dan imamnya itmam. Imamnya sholat dengan sempurna, maka makmumnya juga harus sholat dengan cara sempurna mengikuti imamnya. Ini masuk dalam keumuman hadis innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan sebagai imam itu untuk diikuti. Imamnya 4 rakaat, maka makmumnya harus 4 rakaat. Ketika selesai berjamaah dengan imam tersebut, boleh bagi makmum ini untuk menjamak sholat asarnya dengan kelompoknya yang sedang dalam keadaan safar. Dan sholat asar tersebut memang lebih afdal dilakukan secara qashar. Karena sekarang mereka ya sholat dalam keadaan safar dan berimam dengan musafir. Maka sholatnya ya qashar. Itu yang lebih afdal. Itu yang sesuai dengan tuntunan. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan yang kedua, orang yang melakukan ibadah umrah selama 13 hari.
apakah memang boleh untuk melakukan sholat-sholatnya secara qasar selama 13 hari itu, dan secara jamak, bolehkah yang seperti itu? Jawabannya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan batasannya 4 hari. Batasannya menetap 4 hari. Kalau misalnya niatnya menetap sampai lebih dari 4 hari di suatu tempat, maka dianggap sebagai orang yang seperti orang yang mukim, karena lebih dari 4 hari. Namun pendapat yang lebih kuat yang saya lihat adalah pendapat yang mengatakan bahwa status seseorang musafir atau mukim itu dikembalikan kepada pandangan masyarakat. Kalau misalnya ada orang yang umrah selama 13 hari, pandangan masyarakat di sana melihat orang ini bagaimana? Apakah mereka musafir? Ataukah mereka dianggap orang yang mukim? Saya melihat kebanyakan orang atau umumnya orang akan mengatakan mereka itu musafir semuanya. Maka ketika keadaannya seperti ini, mereka boleh menjamak salatnya, mereka boleh mengqasar salatnya selama 13 hari itu. Karena memang pandangan masyarakat umumnya seperti itu. Ya, ini pendapat yang ana lihat lebih kuat. Namun jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, biasanya orang yang melakukan perjalanan ibadah umrah, biasanya itu salatnya di masjid. Mereka ingin mendapatkan pahala keutamaan sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Apabila keadaannya seperti ini, maka mereka mengikuti imam sebagai orang yang mukim, yaitu 4 rakaat dan di waktunya masing-masing. Tapi kalau misalnya mereka ingin sholat di hotel, kemudian menjamak dan mengqasar sholatnya, maka itu yang itu dibolehkan, itu dibolehkan. Bahkan kalau misalnya dia sakit akhirnya tidak bisa ke masjid, maka daripada dia sholat itmam 4 rakaat, lebih baik dia sholatnya 2 rakaat, karena memang musafir itu lebih afdal mengqasar daripada melengkapkan sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang terakhir tentang apa tadi? Ketika akan pulang ke tanah air. Ketika akan pulang dari ibadah umrahnya, apakah ada tawaf wada? Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini juga permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umrah. Tidak ada tawaf wada dalam umrah, sehingga kalau seseorang melakukan tawaf wada dalam umrahnya, dia terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Ada yang mengatakan tawaf wada itu sunnah dalam umrah, tidak sampai pada derajat wajib sebagaimana dalam haji. Ada yang mengatakan tawaf wada itu wajib sebagaimana haji. Ini 3 pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Saya lebih condong ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tawaf wada itu sunnah dalam umrah dan dia wajib dalam haji, sehingga kalau misalnya keberatan untuk melakukan tawaf wada ketika melakukan perjalanan umrah, maka boleh meninggalkannya. Kalau misalnya longgar, mudah untuk melakukan tawaf wada, silahkan melakukan tawaf wada. Itu lebih utama. Kalau tidak mampu, maka tidak mengapa untuk ditinggalkan. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi Pak Ali tadi di Medan. Dan insya Allah satu pertanyaan terakhir, Ustaz, dari penelpon kita. Penelpon terakhir kita malam hari ini ada Pak Edi di Boyolali. Baik, silakan Pak Edi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Edi. Ini Ustaz, saya kan punya rekening di salah satu bank syariah. Bank tersebut memberikan fasilitas gratis transfer ke rekening bank lain sama gratis tarik tunai di ATM bank lain tanpa syarat. Terus ada juga, saya kan punya beberapa
bank ya. Bank satunya lagi itu juga memberi fasilitas yang sama tapi dengan syarat saldo bulan sebelumnya minimal 500.000. Yang mau saya tanyakan, hukum gratis biaya transfer maupun tarik tunai di ATM bank lain itu apakah termasuk riba atau tidak apa-apa? Baik, cukup Pak Edi? Ya, cukup. Baik, terima kasih Pak Edi. Jazakumullah khair. Ya, saya belum mengkaji masalah ini dengan baik, sehingga lebih baik ditanyakan kepada ustadz lain yang lebih kompeten dalam masalah ini, ya. Wallahu taala a'lam. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga Pak Edi bisa mendapatkan kesempatan lain untuk bisa bertanya kepada asatidzah atau ustadz yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini Ustadz, menjadi penutup. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas ilmu, waktu dan tenaga yang telah diberikan. Barakallahu fikum. Dan kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada yang sudah berpartisipasi pada live interaktif kita malam hari ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi kita semua. Dan jangan lupa bahwasanya jadwal live interaktif Fatwa TV kembali kepada semula, yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, hari Jumat, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan di www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, kami tidak lupa untuk mengajak Anda semuanya guna memanfaatkan peluang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami atau wudhunya batal.